Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Rusyadi, CGP Angkatan 5, SMP Negeri 1 Pacet, Kabupaten Bandung. Di sini saya akan menjelaskan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Pertanyaan pemantik untuk materi ini yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Lalu yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Saya percaya dengan memberikan hukuman kepada siswa akan mengubah perilaku mereka yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dalam pembelajaran juga, anak yang lamban dalam menangkap materi pembelajaran, saya sering mengabaikan dan terkadang memarahi siswa tersebut di dalam kelas. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari kesalahan yang saya lakukan selama ini. Saya memandang siswa hanya sebagai objek saja. Semestinya, siswa dijadikan sebagai subjek pembelajar. Tugas seorang guru adalah memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran. Sebagai guru juga harus lebih sabar dalam menghadapi setiap siswa, karena setiap siswa memiliki karakter yang berbeda. Selain itu juga, seorang guru harus menjadi panutan bagi siswanya. Tidak perlu memberikan hukuman atau memarahi siswa jika ada siswa yang dalam proses pembelajarannya lamban. Menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, itulah dasar yang menjadikan terciptanya Merdeka Belajar. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menciptakan interaksi yang baik kepada siswa, menciptakan suasana yang nyaman saat belajar dengan menggunakan metode Student Centered Learning atau pembelajaran yang berpusat pada siswa, agar proses pembelajaran menarik dan menyenangkan bagi siswa. Lalu yang kedua, membuat kesepakatan kelas agar siswa dapat berkomitmen dan bertanggung jawab, serta memberikan kebebasan pada mereka dalam menentukan cara belajar, tapi tetap pada aturan yang mengacu dengan kurikulum yang digunakan. Dan yang ketiga, mengembangkan pendidikan karakter pada siswa dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam kegiatan sehari-hari, gotong royong, sopan santun, ramah, religius, dan mandiri, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, di sini ada konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dari hasil diskusi di ruang kolaborasi. Yang pertama, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara itu menuntun. Yang pastinya, pendidik harus dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Yang kedua, pendidik itu diibaratkan seorang petani atau persemaian benih. Para pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti tumbuhan yang disemai. Lalu konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, setiap anak mempunyai kodrat alam maupun kodrat zaman sesuai dengan karakter mereka. Kodrat alam itu lebih pada karakter mereka dan zaman itu sesuai dengan keadaan masa kini.
Lalu budi pekerti juga harus dikuatkan oleh seorang pendidik dari mulai sopan santun dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah berhamba pada anak, pendidikan yang berpusat pada murid membuat pendidik itu harus ikhlas dalam menuntun setiap karakter anak, kemauan anak, dan lain sebagainya. Nah, kesenian tradisional menjadi bagian dari sosiokultural di daerah kami. Kita ketahui bersama bahwa seni tradisional adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup masyarakat dalam suatu kaum bangsa tertentu. Tradisional adalah aksi dan tingkah laku yang keluar alamiah karena kebutuhan dari nenek moyang terdahulu. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Nah, salah satu kekuatan sosiokultural di daerah kami adalah kesenian tradisional Sunda. Salah satunya adalah upacara adat Sunda atau Ki Lengser. Upacara adat ini merupakan tradisi yang dimeriahkan oleh aksi seorang tokoh Sunda bernama Ki Lengser. Banyak acara yang dimeriahkan oleh Ki Lengser, salah satunya yakni dengan dalam penyambutan pengantin pernikahan, acara perpisahan sekolah, ataupun menyambut para tamu-tamu penting. Berbagai macam upacara adat yang dihadiri oleh Ki Lengser penuh dengan atraksi budaya. Selain itu, para hadirin juga bisa melihat aneka kesenian khas dari Sunda. Pada tampilan ini seperti karawitan, iring-iringan, tarian merak, tari payung badoran, komedi, dan lain-lain. Lalu tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangannya adalah membiasakan dan memberitahukan tentang pentingnya suatu kesenian tradisional untuk anak-anak dalam era abad 21 di mana anak-anak lebih tertarik pada kesenian modern. Yang kedua, solusinya yang bisa diambil adalah diadakannya ekstrakurikuler di sekolah mengenai kesenian tradisional Sunda, yang salah satunya kesenian upacara adat. Kesimpulannya, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial budaya Indonesia, salah satunya pada kesenian tradisional Sunda pada upacara adat. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia dan yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam mendidik. Ya, itu yang bisa saya sampaikan di materi koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.